Senin siang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu Negara mengunjungi 2 posko pengungsian Kelut di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ya, saat ini Rifan Dwi Astono sudah berada di posko pengungsian Desa Tawang, Wates, Kediri. Silakan dengan laporan Anda, Rifan. Rifana, memang hari ini akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memenuhi janjinya yang sempat ia lontarkan Jumat lalu ketika melaksanakan rapat terbatas terkait dengan penanggulangan bencana Gunung Kelut yang meletus pada Kamis malam. Akhirnya hari ini Presiden Yudhoyono mengunjungi beberapa posko pengungsian walaupun memang tidak sesuai dengan jadwal yang sebelumnya telah direncanakan, di mana awalnya Presiden akan tiba di Kabupaten Kediri, tepatnya di posko Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana di Simpang 5 Gumul, Kabupaten Kediri pada pukul 10.30. Namun ternyata Presiden baru sampai di Kabupaten Kediri pada pukul 12 siang dan tidak mengunjungi posko Satlak PB yang sebelumnya telah direncanakan, namun justru langsung menuju ke posko pengungsian yang terdapat di Masjid An-Nur di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Dan di sana ia juga sempat menyalami beberapa pengungsi yang juga merangsek untuk ikut bersalaman dan juga mencurahkan isi hati mereka mengenai apa yang telah menimpa mereka pasca letusan Gunung Kelut di Jawa Timur ini. Dan setelah itu tadi Presiden SBY juga sempat mengunjungi posko pengungsian berikutnya yang terdapat di posko terpadu TNI AL, Basarnas dan juga BNPB yang terletak di lapangan Koramil, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Di sana Presiden juga tidak hanya mengunjungi beberapa pengungsi, namun juga ia mendengarkan pemaparan yang diberikan langsung oleh Kepala BNPB Syamsul Ma'arif dan juga pemaparan langsung juga oleh Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, yaitu Dr. Surono. Karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri ingin mengetahui sebetulnya seperti apa kondisi Gunung Kelut ini. Apakah letusannya seperti letusan Gunung Kelut sebelumnya, di mana biasanya Gunung Kelut meletus cukup besar satu kali, kemudian hanya tinggal proses recovery setelah letusan tersebut. Kemudian juga tadi seperti yang tadi pagi sudah saya sampaikan, memang beberapa pengungsi dari beberapa posko pengungsian di Kecamatan Wates dikumpulkan, disentralisasikan di satu lokasi, yaitu di posko di lapangan Koramil tadi untuk menyampaikan keluhan mereka. Dan kebanyakan memang pengungsi mengaku meminta tolong kepada Presiden untuk memberikan bantuan untuk perbaikan rumah mereka yang terkena dampak. Kebanyakan dari mereka mengalami kerusakan pada genting rumah mereka karena roboh, karena tidak dapat menampung beban dari abu vulkanis yang menutupi sebagian besar rumah mereka. Dan selain perbaikan infrastruktur rumah mereka, pengungsi juga banyak yang meminta untuk diberikan modal awal kembali karena kebanyakan dari mereka yang bermata pencaharian sebagai petani memiliki lahan pertanian yang rusak karena tertutup oleh abu vulkanis. Dan tadi juga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta para pengungsi untuk tetap sabar dan memastikan mereka mendapatkan fasilitas selama mereka mengungsi di posko-posko pengungsian, dan tentunya Presiden juga tadi sempat berjanji akan memperbaiki semua itu. Di sisi lain, di posko pengungsian Balai Desa Tawang, Kecamatan Wates, di tempat saya berdiri saat ini, untuk saat tadi saya mengecek di posko PMI, memang banyak keluhan kesehatan yang diungkapkan oleh warga, kebanyakan adalah untuk infeksi saluran pernapasan yang mana banyak diderita oleh lansia dan juga para balita. Tadi dari sekitar 500-an warga yang mengungsi di posko ini, ada sekitar 67 orang yang didominasi oleh balita dan juga lansia yang berobat. Dan selain itu, penyakitannya juga diderita oleh para pengungsi di posko ini adalah linu-linu dan juga sebagian besar ada yang pusing dan juga kembung. Dan ini diperkirakan diakibatkan oleh kondisi udara yang cukup dingin. Dan sementara itu untuk status Gunung Kelut sendiri sampai saat ini masih belum ada perubahan dari sejak ditingkatkan statusnya dari siaga menjadi awas pada 13 Februari lalu. Hingga saat ini masih berada pada level 4, di mana untuk masyarakat yang berada atau tinggal di radius berbahaya 10 km dari pusat atau puncak Gunung Kelut diharapkan untuk keluar dari lokasi tersebut dan tidak beraktivitas apapun. Dan sementara ini dari data yang dikumpulkan oleh BNPB, dari sekitar 63.000 orang warga yang didata tinggal di sekitaran lereng Gunung Kelut pada radius berbahaya, baru 36.000 saja yang mengungsi di sana. Dan sementara itu memang
Hingga saat ini apabila dilihat dari perkiraan cuaca yang sempat dilansir oleh BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika pagi tadi, awalnya memang maksud kami daerah di sekitar Gunung Kelut untuk hari ini dan esok diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas yang rendah sampai sedang. Namun ternyata untuk sore hari ini belum turun setetes hujan pun di kawasan Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Dan sementara itu BMKG juga sempat menyatakan bahwa untuk di daerah puncak Gunung Kelut sendiri akan terjadi hujan lebat pada sore hari di hari ini dan tanggal 17 dan juga tanggal 18 Februari. Namun nanti kita akan memantau kembali apakah memang terjadi hujan di puncak Gunung Kelut atau tidak untuk mengetahui apakah ada kemungkinan untuk jatuhnya lahar dingin atau tidak. Ya, Tommy dan Zivana.